Seorang alien berjanji akan menghancurkan bumi, dan satu-satunya yang mampu menghentikan pembantaian ini adalah sebuah kelas 3 yang terdiri dari murid-murid terburuk di sekolah tersebut. Halo semuanya, selamat datang di Universe Heroes. Hari ini kita akan merangkum cerita dari live action, Assassination Classroom, tahun 2015, jadi bersiaplah. Waktunya tiba saat sebuah ancaman baru sampai di planet ini dan tentara bersiap untuk melumpuhkannya. Mereka menyerbu tempat persembunyian makhluk itu dan perlahan-lahan para prajurit mendekati target mereka. Namun, ketika akhirnya mereka berhasil mencapainya, banyak tentakel muncul untuk menyerang mereka. Orang-orang itu panik dan mulai menembak, tetapi akhirnya mereka dihabisi satu persatu. Beberapa minggu kemudian, monster yang sama yang menyerang para prajurit itu sedang mengajar di sebuah kelas SMA. Saat guru yang tampak seperti hasil persilangan antara gurita dan Pac-Man itu sedang mengabsen, murid-muridnya menggunakan peluru karet untuk mencoba menghancurkannya. Tapi bagaimana sekelompok remaja bisa berakhir dalam cerita ini? Semuanya bermula ketika mereka masuk ke kelas 3. Murid-murid tersebut termasuk dalam kelas E, yang terdiri dari anak-anak muda dengan nilai terendah di seluruh sekolah Kunugigaoka. Sedangkan kelas A adalah elit yang menurut kepala sekolah memiliki masa depan cerah di depan mereka. Sebagai hukuman atas kinerja yang rendah, seluruh kelas E dikirim ke sebuah bangunan yang terbengkalai. Alasan direktur mengambil keputusan ini adalah agar mereka tidak mengganggu perkembangan murid-murid lainnya. Ketika mereka sampai di ruang kelas, mereka menerima kejutan besar. Para murid menyadari bahwa guru baru mereka tidak lain adalah alien yang telah merobek sebagian bulan dan berniat melakukan hal yang sama pada bumi sampai hari kelulusan nanti. Tadaomi Karasuma, seorang anggota Kementerian Pertahanan Jepang, memberitahu para siswa bahwa misi mereka adalah melenyapkan sang guru sebelum kelulusan. Jika tidak, seluruh planet akan hancur. Namun ada satu masalah, makhluk itu sangat cepat dan bahkan seorang agen profesional pun tidak mampu mendaratkan satu serangan pun. Si gurita kuning memberitahu kelas bahwa ia membuat kesepakatan dengan pemerintah, di mana ia menyatakan tidak keberatan dibunuh asalkan ia bisa menjadi guru kelas E. Tadaomi kemudian memperkenalkan peluru dan pisau yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan. Senjata-senjata ini terbuat dari bahan khusus dan tidak berbahaya bagi manusia, tetapi memiliki efek mematikan terhadap monster tersebut. Untuk membuktikan bahwa pria itu mengatakan yang sebenarnya, sang guru mengambil senjata dari tangannya dan menembak tentakelnya sendiri. Murid-murid ketakutan melihat pemandangan itu, tetapi dalam beberapa detik makhluk itu beregenerasi dan anggota tubuh yang baru tumbuh di tempat yang telah terputus. Sang agen mengungkapkan bahwa tidak ada yang tahu alasan alien itu melakukan kesepakatan tersebut dengan pemerintah, tetapi ia menyatakan bahwa murid-murid aman karena guru mereka telah berjanji tidak akan pernah menyakiti mereka. Terakhir, pria itu menceritakan bahwa hadiah yang akan diberikan kepada orang yang berhasil melenyapkan monster tersebut dan menyelamatkan bumi adalah 10 miliar yen, yang setara dengan 1 triliun rupiah. Sejak saat itu, Tadaomi menjadi asisten guru untuk melatih para siswa. Selain dia, seorang guru lagi dipekerjakan untuk mengajar bahasa Inggris kepada para remaja tersebut. Namanya adalah Irina, dan dia adalah seorang agen sangat berkualitas yang dikirim untuk membunuh makhluk kuat yang mengancam planet ini. Namun, bahkan dengan bantuan sebuah minigun, wanita itu tidak mendekati keberhasilan dalam operasinya. Selama waktu istirahat kelas, Tadaomi melatih para siswa dan perlahan-lahan kemampuan bertarung mereka meningkat. Dalam pandangan para anggota kelas tersebut, Nagisa mempelajari semua kelemahan gurunya sejak saat ia menginjakkan kaki di sekolah itu. Ia bahkan menemukan bahwa wajah gurunya bisa berubah warna tergantung suasana hatinya pada hari itu. 3 teman sekelasnya mencoba meyakinkannya untuk berpartisipasi dalam sebuah rencana yang menurut mereka tidak akan gagal. Pemuda itu percaya bahwa saat ini belum waktu yang tepat untuk melakukan serangan, tetapi ia akhirnya menyerah pada tekanan teman-teman sekelasnya. Di tengah pelajaran, Nagisa memberitahu, saya sudah selesai mengerjakan tugas, dan berdiri untuk membawa tugas tersebut kepadanya. Ia berjalan dengan pisau tersembunyi di tangannya, tetapi ketika ia mencoba memukul gurita raksasa itu, serangannya dilumpuhkan. Nagisa kemudian memeluk gurunya, dan beberapa detik kemudian sebuah bom meledak. Beberapa murid merayakan karena percaya bahwa mereka akhirnya mengakhiri keanehan tersebut. Kayano dan teman-teman lainnya mencoba menolong anak laki-laki itu dan bertanya apa yang telah dilakukan oleh trio nakal tersebut. Mereka mengungkapkan bahwa mereka membuat granat yang diisi dengan peluru karet khusus. Rencananya adalah membunuh guru dengan peluru-peluru itu, sementara Nagisa hanya akan keluar dengan luka ringan. Saat melihat ke samping, para siswa menyadari keberadaan selaput khusus yang menutupi seluruh tubuh monster itu. Mereka mencari tubuhnya, tetapi segera menyadari bahwa si kepala kuning besar tidak mengalami luka sedikit pun dan sebenarnya sedang bersembunyi di atap ruangan sambil mendengarkan seluruh percakapan. Ia mengungkapkan bahwa ia mampu mengganti kulit sekali sebulan,
kulit itu sangat tahan lama dan menahan dampak ledakan, sehingga ia berhasil keluar tanpa luka. Namun, monster itu menjadi sangat marah kepada trio yang merancang rencana tersebut karena telah membahayakan kesehatan Nagisa. Karena dikuasai kebencian, wajahnya menjadi merah dalam beberapa detik. Ia pergi ke rumah orang tua dari masing-masing pemuda tersebut dan mencuri plat nama mereka. Sang guru menyatakan bahwa karena kesepakatan yang ia buat dengan pemerintah, ia tidak bisa menyakiti mereka, tetapi jika mereka membahayakan nyawa teman sekelas lainnya lagi, keluarga mereka akan menanggung konsekuensinya. Setelah memberikan ancaman dan ceramah kepada para siswa, ia meminta semua orang kembali ke tempat duduk masing-masing dan melanjutkan pelajaran. Kayano bertanya kepada guru apakah ia punya nama, tetapi alien itu menyatakan tidak punya. Maka ia menyarankan agar para murid mulai memanggilnya dengan sayang sebagai Koro Sensei. Semua orang menyukai ide itu, terutama sang guru sendiri, dan sejak saat itu, itulah yang menjadi namanya. Sore harinya di hari yang sama, ketika Tadaomi sampai di sekolah, ia menemukan murid-murid berkumpul di sekitar keranjang bola dan Koro Sensei terjebak di dalamnya. Irina tiba segera setelah itu dan keduanya bertanya kepada para remaja apa yang terjadi. Para murid perempuan memberitahu bahwa mereka memasang jebakan itu kemarin dan berhasil menjebak sang guru. Saat berputar dari satu sisi ke sisi lain, jaringnya terlepas, dan saat Koro Sensei terjatuh, para murid memanfaatkannya untuk menembaknya. Namun, gurita pintar itu lebih cepat. Dalam sekejap mata ia muncul di atap sekolah. Pada saat itu, anggota baru tiba di sekolah. Namanya adalah Akabane Karma dan dia telah diskors dari kelas A karena perilaku kekerasannya. Anak itu menempelkan beberapa potong bahan anti guru di tangan kanannya dan menguji efektivitasnya saat menyapa sensei barunya. Ketika sampai di kelas keesokan harinya, Koro Sensei terkejut menemukan seekor gurita yang ditikam di mejanya. Karma meminta maaf atas kejadian itu dan menyatakan bahwa ia membunuh hewan itu karena mengira itu adalah gurunya. Saat itu, sang alien mendekati pemuda tersebut dan berkata bahwa ia akan menunjukkan kekuatan tentakelnya. Pertama-tama, ia menggunakan hewan itu sebagai bahan untuk membuat takoyaki dan memasukkan kue tersebut ke dalam mulut anak itu, bahkan sempat menempelkan kuku palsu padanya. Kemudian, dalam perjalanan pulang, Nagisa menemukan teman sekelas barunya sedang merenung. Pemuda itu teringat sebuah kejadian yang terjadi saat ia masih menjadi anggota kelas A. Setelah perkelahian yang ia lakukan dengan anak laki-laki dari sekolah lain, direkturnya mendekat dan menyatakan bahwa meskipun Karma mudah terlibat perkelahian, dia akan selalu berada di pihaknya. Saat menyadari Nagisa ada di dekatnya, ia berkata bahwa meskipun agak aneh, sekarang dia akan menjadi guru yang baik, tetapi mereka tetap memiliki perintah untuk membunuhnya. Pada saat itu, sang guru muncul dan menasihati agar mereka terus mengasah kemampuan bertarung mereka. Karma kemudian bertanya apakah guru tersebut mampu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi salah satu muridnya. Si monster menyatakannya, dan pemuda itu mengambil tindakan drastis. Anak itu mengeluarkan senjatanya dan melompat dari tebing. Rencananya adalah menembak Koro Sensei pada saat ia datang menyelamatkannya. Saat sedang jatuh bebas, Karma teringat saat ia memukul 3 preman kelas A yang sedang mempermalukan seorang anak dari kelas E. Ketika mengetahui kejadian itu, direktur menegurnya karena menyerang pemuda elit dan sebagai hukuman ia dikirim ke kelas E. Sementara itu, Koro Sensei menggunakan tentakelnya untuk membangun jaring dan menahan jatuhnya pemuda tersebut. Dengan cara ini, ia berhasil menyelamatkan muridnya tanpa menanggung risiko terbunuh. Anak itu dibawa kembali ke permukaan dan dengan frustrasi ia pergi. Di Kementerian Pertahanan, Presiden menceritakan bahwa dalam 2 bulan terakhir sejak benda itu sampai di planet ini, Jepang telah menerima rudal yang datang dari berbagai negara, tetapi karena ironi nasib, mereka akhirnya diselamatkan oleh alien gurita tersebut. Presiden juga berkata bahwa ia berniat membiarkan Tadaomi bertanggung jawab menangani situasi ini, tetapi karena belum ada kemajuan, ia memutuskan untuk mengirim siswa baru untuk mengakhiri benda itu. Keesokan harinya selama pelajaran, kami menemukan bahwa murid baru ini sebenarnya adalah robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Tujuannya adalah menghancurkan guru alien tersebut, tetapi dalam keadaan apapun tidak boleh melukai seorang murid. Untuk serangan pertamanya, robot pintar itu menggunakan senapan mesin lain untuk mencoba melenyapkan Koro Sensei. Seperti yang diharapkan, serangannya tidak membuahkan hasil, tetapi mesin itu memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dan berkembang. Sepanjang pelajaran, ia terus mentransfer serangannya dan menyebabkan ketidakpuasan besar di antara murid-murid lainnya yang hampir tidak bisa memperhatikan apa yang diajarkan, dan pada akhirnya, mereka masih perlu membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan oleh robot tersebut. Namun di sisi lain, mesin itu berhasil maju dalam misinya karena kapasitas belajarnya yang tinggi. Sekarang ia memiliki peluang 0,001% untuk melenyapkan sang guru pada serangan berikutnya. Jika terus berkembang seperti ini sampai kelulusan, angka tersebut akan meningkat menjadi 90%.
Namun, persentase itu tidak berarti apa-apa bagi para murid. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah agar mereka berhenti diganggu selama pelajaran. Maka, sebagai cara untuk mencegah robot itu melanjutkan serangannya, mereka merantainya, mencegah mesin itu menggunakan senjatanya. Setelah pelajaran, Koro Sensei mendekati murid terbarunya itu dan memberikan tumpukan kertas berisi data semua muridnya. Dengan cara ini, robot tersebut bisa mempelajari teman-temannya untuk mengetahui cara terbaik menghadapi mereka dan mendorong hubungan yang baik. Keesokan paginya ketika mereka sampai di sekolah, para murid menerima notifikasi di ponsel mereka. Saat membuka pesan tersebut, kecerdasan buatan itu memberitahu bahwa ia memutuskan untuk membuat aplikasi dari dirinya sendiri untuk memudahkan interaksi dengan teman-temannya. Ia juga memberitahu bahwa ia tidak akan lagi mencoba melenyapkan sang guru sendirian dan akan berusaha belajar bekerja dalam tim. Kayano sekali lagi menyarankan sebuah nama untuk teman sekelas baru mereka dan semua orang setuju untuk memanggilnya Ritsu. Robot tersebut memberitahu bahwa seorang siswa baru telah dipindahkan dan hampir sampai di sekolah. Beberapa detik setelah Koro Sensei masuk ke kelas, atap hancur dan seorang bocah berambut putih muncul, diikuti seorang pria dengan baju terusan AP yang masuk ke kelas dan meminta anak itu menggunakan pintu lain kali. Ia memperkenalkan diri sebagai Shiro, pelindung anak itu, dan meminta maaf atas kejadian tersebut. Ritsu memberitahu teman-temannya bahwa itu adalah Itona Horibe dan ia berlatih bersamanya di sekolah agen khusus. Bocah itu mengaku lebih kuat dari semua orang di sana dan menantang Koro Sensei untuk bertarung. Guru tersebut menerima duel itu dan Shiro menetapkan satu aturan yang mengatakan bahwa orang pertama yang keluar dari ruang yang dibatasi oleh meja-meja akan menjadi pecundang. Begitu pertarungan dimulai, pada serangan pertamanya, Itona mampu memutuskan salah satu tentakel sang guru. Anak itu mengejutkan semua orang dengan menunjukkan tentakel yang keluar dari kepalanya. Koro Sensei menyadari bahwa tentakel bocah itu masih dalam tahap pengembangan, dan sebuah ingatan dari masa lalunya membuat sang guru menjadi marah. Si gurita menghindari semua serangan bocah itu dan melepaskan kulitnya untuk membebaskan diri dari serangan. Ini adalah kedua kalinya dalam bulan yang sama ia menggunakan pertahanan rahasianya yang mengikat balok-balok kayu di langit-langit. Tentakelnya beregenerasi dan guru gurita itu kehabisan energinya. Karena hal itu, ia tidak bisa menghindar dari serangan berikutnya dan dipukuli oleh bocah tersebut. Setelah pulih dari serangan-serangan itu, ia mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia menemukan lawan yang setara dengannya. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Koro Sensei menggunakan pisau karet yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan untuk melemahkan musuhnya, karena tentakelnya terbuat dari bahan yang sama dengan tubuh si gurita. Karena tentakel bocah itu terpotong, kecepatannya juga berkurang dan sang guru memanfaatkan momen itu untuk menangkap Itona dengan kulitnya dan melemparkannya keluar kelas. Meskipun tidak terluka karena dilindungi oleh kulit sang guru, bocah itu berada di luar ring sehingga kalah dalam pertarungan. Shiro kemudian mengambil muridnya dan pergi dengan janji bahwa mereka akan segera kembali. Di akhir pelajaran, Nagisa dan Kayano mendekati sang guru untuk menanyakan alasan ia menjadi guru kelas E. Pada saat itu, Koro Sensei mengungkapkan bahwa ia melakukannya untuk memenuhi janji yang ia buat kepada seseorang, namun ia belum bisa mengungkapkan siapa orang itu, apalagi janji yang ia buat. Kemudian, Nagisa bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan sekarang agar mampu melenyapkan guru alien tersebut suatu hari nanti. Menanggapi pertanyaan itu, Koro Sensei menyarankan agar para murid menghabiskan akhir pekan di sekolah untuk belajar. Karena ia sendiri juga akan tinggal di sekolah, itu akan menjadi kesempatan lain bagi murid-murid untuk melenyapkannya. Seluruh kelas menyetujui ide tersebut dan sang guru menamai kegiatan akhir pekan itu sebagai Assassination Training Camp. Koro Sensei menggunakan kecepatan supernya untuk mengajar setiap murid secara terpisah dengan kondisi khusus guna membantu mata pelajaran yang paling sulit bagi mereka. Malam itu, Tadaomi menerima telepon dari presidennya yang menginformasikan tentang kedatangan pelatih baru besok pagi. Tak lama kemudian, Koro Sensei tiba di ruangan pelatih, dan saat berbicara tentang kehidupan cintanya, ia menjadi reflektif dan teringat momen ketika kehilangan kekasihnya. Sesuai kesepakatan, keesokan paginya Akira Takaoka tiba di sekolah dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi pelatih baru untuk kelas E. Namun sebelum memulai latihan, ia membawakan sarapan untuk para murid, sehingga mereka langsung menyukai guru baru tersebut. Belakangan, Irina berbicara dengan Tadaomi tentang mantan rekan tentaranya, Takaoka, dan menjelaskan bahwa metode mengajarnya adalah mendekati murid-muridnya dan membuat mereka percaya bahwa mereka adalah keluarga. Masalahnya adalah tak lama kemudian ia mulai menerapkan kediktatoran, termasuk menggunakan kekerasan terhadap murid-muridnya. Hari kedua pelatihan dimulai dan Takaoka meminta para murid lari 20 putaran di lapangan. Kanzaki mulai merasa tidak enak badan dan jatuh ke tanah.
Pelatih bertanya apakah gadis itu baik-baik saja. Ia menjawab tidak tahan lagi melakukan itu dan lebih memilih berlatih dengan Pak Tadaomi. Saat itu, pria itu berdiri dan menampar gadis tersebut. Semua orang panik dan meminta agar guru itu melepaskan teman mereka, tetapi pria itu bertekad memberinya pelajaran. Namun, sebelum ia bisa mendaratkan pukulan kedua, Tadaomi muncul dan menahan pergelangan tangannya. Ia memerintahkan agar psikopat itu meninggalkan murid-muridnya. Takaoka menyatakan bahwa metode pelatihan Tadaomi tidak efektif, itulah sebabnya para remaja itu menjadi lemah. Ia meminta pria itu memilih murid terbaiknya untuk berduel dengannya dan berjanji bahwa jika murid yang dipilih mampu menyentuhkan pisau ke tubuhnya satu kali saja, ia akan menerima kekalahan dan meninggalkan sekolah tersebut. Tadaomi kemudian memilih Nagisa, tetapi menyatakan bahwa anak itu tidak perlu ikut jika tidak mau. Namun, yang tidak disangka oleh sebagian besar murid adalah bahwa Nagisa memiliki bakat alami untuk membunuh. Anak itu berhasil menyembunyikan kemampuan tersebut dengan baik di balik kepribadiannya yang tenang, tetapi di dalamnya ia memiliki haus darah. Saat berhadapan dengan Takaoka, lawannya, anak itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ia tersenyum dan berjalan ke arah pria yang sangat percaya diri itu. Namun saat melihat wajah pemuda itu, sang pelatih menjadi tidak berkutik. Seketika itu juga, Nagisa menempelkan pisau ke leher pelatihnya dan menjatuhkannya. Pria itu menjadi sangat marah dan menuntut tanding ulang. Ia tidak bisa menerima kekalahan dari anak ingusan seperti itu. Namun Nagisa mengingatkan tentang kesepakatan mereka. Ia berterima kasih kepada Takaoka atas pelajarannya, tetapi meminta agar pria itu menerima kekalahannya dan pergi dengan rasa malu. Ia memutuskan pergi dan semua murid berterima kasih kepada Nagisa karena telah membebaskan mereka dari psikopat gila itu. Di hari hujan, pelajaran berlanjut seperti biasa. Koro Sensei terlambat dan saat tiba di kelas, semua orang menyadari ada yang salah dengan wajahnya. Kepala gurita itu membengkak sepenuhnya karena telah menyerap banyak air. Pelajaran sains akan segera dimulai dan Okuda meminta gurunya meminum racun yang ia siapkan dengan seluruh jiwa dan raganya. Semua orang menertawakan gadis itu karena keluguannya. Koro Sensei memutuskan untuk meminum cairan meragukan itu. Saat melakukannya, wajahnya menjadi pucat dan tiba-tiba tanduk mulai tumbuh di kepalanya. Akhirnya, seluruh tubuhnya menjadi putih seolah-olah membeku. Namun dengan cepat ia kembali normal dan memuji Okuda karena telah membuat racun yang sangat kuat berbahan dasar natrium hidroksida, zat yang fatal bagi manusia tetapi tidak berbahaya baginya. Akhirnya, ia berkata akan senang mengajarkan cara membuat racun yang lebih kuat lagi, dan saat meminumnya, tubuhnya menjadi kaku seperti bilah pisau. Koro Sensei menggunakan wujud baru ini untuk melarikan diri sementara murid-murid mencoba menangkapnya. Beberapa menit kemudian ia kembali normal dan meminta para remaja memanggil Pak Tadaomi serta ibu guru Irina untuk berkumpul di halaman sekolah. Koro Sensei memberitahu para murid bahwa seorang agen yang baik selalu memiliki rencana B untuk diterapkan dalam misi jika rencana A gagal. Tiba-tiba, sang guru melesat seperti roket dan segera kembali ke sekolah sambil menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ia baru saja menangkap sebuah bom di udara. Alien itu kemudian membawa murid-murid kembali ke ruang kelas dan memberitahu bahwa untuk ujian berikutnya, mereka harus menyatukan pengetahuan mereka dan menyusun rencana sempurna untuk melenyapkannya. Untuk membantu misi tersebut, ia berkata akan mengizinkan murid yang memperoleh nilai tertinggi di setiap mata pelajaran untuk menghancurkan satu tentakelnya. Untuk setiap tentakel yang hilang, kecepatannya akan berkurang dan kemungkinan murid berhasil melenyapkannya akan meningkat. Dengan cara ini, Koro Sensei memberikan insentif yang sangat baik agar murid-muridnya lebih berdedikasi pada pelajaran. Di akhir kelas, saat para siswa pulang ke rumah, sang guru memutuskan memberi Nakamura, murid bahasa Inggris terbaiknya, pengalaman praktis bahasa tersebut. Maka Koro Sensei membawanya ke Amerika Serikat agar ia bisa berhubungan langsung dengan bahasa Inggris. Selanjutnya, ia membawa Karma, murid matematika terbaik, untuk menghitung tinggi tembok besar Tiongkok, dan Kayano pergi ke Italia untuk mencari sudut kemiringan Menara Pisa. Dengan cara ini, semua murid bisa merasakan pengalaman akademis di luar Jepang dan Koro Sensei berhasil melengkapi album foto kelulusannya. Setelah ujian, Nakamura, Okuda, dan Karma adalah mereka yang memperoleh nilai tertinggi masing-masing di bahasa Inggris, sains, dan matematika. Oleh karena itu, masing-masing dari ketiganya bisa mencabut satu tentakel gurunya pada hari ujian akhir. Keesokan harinya, para murid bersiap mengeksekusi rencana melenyapkan Koro Sensei. Mereka membangun seluruh struktur yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam misi mereka. Malam itu, sambil menonton kembang api, para murid merenung apakah mereka benar-benar harus membunuh Koro Sensei. Terlepas dari semuanya, mereka suka dia menjadi guru mereka, tetapi mereka perlu melenyapkannya untuk menyelamatkan planet. Tiba-tiba Koro Sensei muncul dan menyatakan tidak sabar melihat kinerja mereka besok.
Akhirnya hari besar itu tiba dan para siswa bersiap memulai operasi. Setelah mengambil senjata, mereka menuju ke lokasi eksekusi. Koro Sensei diikat dan sisa jebakan pun terungkap. Kelas itu tidak melewatkan satu detail pun dan semuanya cemas untuk mendapatkan hadiah mereka. Nagisa mengungkapkan bahwa setelah memotong tentakelnya, Koro Sensei akan dijatuhkan ke dalam bak berisi air. Di hari hujan, anak itu menyadari bahwa air adalah salah satu kelemahan gurita alien tersebut. Para murid bersiap menembak dan mencabut tentakel sang guru. Kemudian, berliter-liter air tumpah ke arahnya. Akhirnya, dua siswa mendekat dan menembakkan peluru karet tepat ke wajah monster itu. Saat Koro Sensei hampir terkena serangan, sebuah ledakan terjadi dan gurita itu menghilang. Tak lama kemudian, para murid berhasil menemukannya, tetapi seluruh tubuhnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah kepalanya yang terbungkus dalam lapisan kristal berkepadatan tinggi yang mampu melindunginya dari faktor eksternal apapun. Bahkan peluru khusus pun tidak mampu mempengaruhinya. Itulah pertahanan absolut Koro Sensei yang tidak bisa dihancurkan bahkan oleh bom nuklir sekalipun. Namun, kristal energi itu tidak akan bertahan lebih dari 24 jam. Jadi murid-murid mendapat ide untuk mengisi kolam dengan peluru anti guru dan memasukkan bola tersebut ke dalamnya. Saat lapisan itu pecah, gurita itu akan hancur saat bersentuhan dengan peluru tersebut. Namun Koro Sensei menyatakan bahwa jika itu terjadi, ia bisa meledak lagi dan memeras semua peluru sebelum terkena dampaknya. Setelah kejadian itu, tanpa penjelasan apapun, beberapa murid mulai pingsan dan Kayano menyadari bahwa mereka menderita demam yang sangat tinggi. Beberapa menit kemudian, Takaoka dan kawanannya muncul. Pria itu menginformasikan bahwa sebelum pergi, ia menaruh virus di minuman beberapa murid. Ia juga mengatakan bahwa sekali virus itu terpasang di tubuh mereka, mereka akan mati dalam 3 hari kecuali mereka meminum penawarnya. Dalam hal ini, dialah satu-satunya yang memiliki penawar terhadap virus tersebut. Takaoka mengungkapkan bahwa ia di sana untuk membalas dendam karena gara-gara Nagisa, ia menjadi bahan tertawaan di Kementerian Pertahanan. Hanya dengan memikirkan pemuda itu, wajahnya mulai terasa gatal dan ia sulit tidur di malam hari. Takaoka menyatakan bahwa ia hanya akan memberikan penawar jika anak itu menyerahkan sang guru. Namun Nagisa tidak mau melakukan itu. Untuk memperburuk situasi, Itona muncul dan menyerang anak itu. Tadaomi mencoba menyelamatkannya dan akhirnya terluka. Anak itu di sana untuk membalas dendam terhadap Koro Sensei. Karma kemudian menarik Nagisa dan keduanya melarikan diri untuk mencoba mencegah guru mereka dibawa pergi. Itona mengejarnya dan Takaoka melarikan diri bersama anak buahnya membawa penawar tersebut. Sementara murid-murid lainnya mencoba membantu teman-teman mereka yang sakit, Karma dan Nagisa menaiki sebuah menara dalam upaya bersembunyi dari bocah itu. Namun, bocah itu menemukan mereka dan menggunakan tentakelnya untuk menghancurkan tangga tempat mereka naik. Nagisa kemudian melemparkan bola itu kepada temannya yang segera terkejar oleh Itona. Karma mencoba menghindari serangan dan hampir jatuh dari menara. Itona berhasil menahannya dengan tentakelnya, tetapi pemuda itu menggunakan bola tersebut untuk menyerang. Karma terus mencoba melarikan diri sampai akhirnya terjatuh. Pada saat itu, Nagisa berhasil berpegangan pada menara sebelum tangga hancur sepenuhnya. Pemuda berambut merah itu menyerah dan menyatakan akan menyerahkan sang guru kepada Itona. Namun sebaliknya, ia melemparkan bola tersebut kepada temannya. Itona segera melepaskan tentakelnya untuk menyerangnya, tetapi yang tidak ia duga adalah saat itu hujan mulai turun dan dengan tubuh yang basah, bocah itu kehilangan kekuatannya. Koro Sensei memuji murid-murid atas rencana mereka. Para pemuda itu tahu akan hujan pada saat itu, itulah sebabnya mereka memilih hari itu untuk mengeksekusi guru mereka. Itu adalah rencana B mereka. Sang gurita menyatakan bahwa jika Itona masih berminat, ia akan sangat diterima untuk menjadi bagian dari kelas E. Pada saat itu, para anak laki-laki menerima pesan dari Ritsu yang menginformasikan tentang apa yang terjadi di sekolah. Nagisa muncul dengan tas di tangannya dan Takaoka ada di sana menunggunya. Pria itu menginformasikan bahwa rencananya untuk melenyapkan sang guru sedang berjalan dan ia bermaksud menguburnya di dalam bak semen yang penuh dengan peluru khusus bersama dengan Kayano. Dengan cara ini, sang guru tidak bisa meledak untuk membebaskan diri karena jika dilakukan, ia akan membunuh seorang siswi. Takaoka memerintahkan agar Nagisa menyerahkan monster itu, tetapi anak itu memohon agar pria itu mengizinkan murid kelas E melenyapkan sang guru dengan tangan mereka sendiri, karena untuk itulah mereka dilatih. Namun Takaoka tidak tergerak oleh permintaan anak itu. Sebaliknya, ia memanfaatkan posisi anak itu yang sedang membungkuk dan menginjak kepalanya. Sambil menderita penghinaan itu, Nagisa mendengar pesan dari Ritsu yang masuk ke ponselnya. Ia tersenyum. Anak itu menyerahkan Koro Sensei kepada Takaoka, tetapi saat pria itu mengeluarkan isinya dari tas, pria itu menyadari bahwa itu sebenarnya hanyalah bola sepak.
Pada saat itu, murid-murid lainnya mendekat dan mengurung orang-orang jahat itu ke dalam beton yang mereka bangun sendiri. Koro Sensei mengucapkan selamat kepada Okuda karena berhasil membuat penawar untuk teman-temannya dan kepada Nagisa atas niat baiknya bahkan saat sedang dihina. Beberapa menit kemudian, helikopter militer mendekat dan membawa semua murid serta guru ke pangkalan mereka. Mereka berencana menjalankan strategi untuk menghancurkan Koro Sensei selagi ia masih berada di dalam bola, karena dengan begitu alien tersebut tidak bisa bergerak. Kementerian Pertahanan menyiapkan tempat perlindungan di mana monster itu tidak akan bisa keluar meskipun meledakkan diri, dan mereka bermaksud mengisi tempat itu dengan bola-bola anti-guru. Namun sebelumnya, mereka mengizinkan sang gurita memberikan kata-kata terakhirnya kepada murid-muridnya. Dengan penuh perhatian, semua orang melihat ke layar sambil mendengarkan pidato terakhir guru mereka. Makhluk itu mengucapkan selamat kepada para murid atas kinerja dan kedewasaan mereka di sepanjang perjalanan ini. Ia menyatakan tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat mereka tumbuh besar dan mengakhiri dengan berterima kasih atas kesempatan telah menjadi guru mereka. Dengan cepat seluruh bola tertutup oleh peluru khusus dan hitungan mundur ledakan dimulai. Ketika itu akhirnya terjadi, semuanya tetap utuh dan semua orang percaya bahwa alien tersebut telah dihancurkan. Murid-murid meneteskan air mata karena tidak mau menerima kematian guru mereka. Saat Nagisa sedang menangis, tentakel kuning muncul dari belakangnya dan memberikan sapu tangan. Pemuda itu menoleh ke belakang dan terkejut menemukan Koro Sensei. Prajurit lainnya lari ketakutan, tetapi Tadaomi merasa senang melihat rekan kerjanya masih hidup. Dengan lega, para murid kembali ke rutinitas sekolah mereka, termasuk tembakan pagi hari terhadap si kepala gurita kuning. Dan menurut kalian, apakah kelas E akan mampu melenyapkan Koro Sensei sampai kelulusan? Apakah guru alien itu akan berhasil menghancurkan bumi? Tinggalkan di bawah di kolom komentar. Kelulusan semakin dekat dan para murid kelas 3E perlu melenyapkan guru mereka sebelum seluruh planet hancur. Kita akan merangkum kelanjutan kisah Koro Sensei melalui film live action, Assassination Classroom, Jadi bersiaplah. Hanya tersisa 6 bulan menuju kelulusan, dan kelas 3E SMP Kunugigaoka masih belum mampu melenyapkan guru gurita tersebut. Makhluk yang menghancurkan sebagian bulan ini akan melakukan hal yang sama pada bumi jika tidak dihentikan hingga Maret tahun depan. Terlihat bahwa kemampuan bertarung para murid telah berkembang pesat sejak memulai misi, namun tetap saja belum cukup untuk menghancurkan monster kuning itu. Karena dalam beberapa bulan seluruh kelas akan lulus, Koro Sensei memanfaatkan kesempatan untuk bertanya karir apa yang mereka rencanakan. Beberapa murid berniat masuk ke dunia politik, yang lain memilih diplomasi. Karma, misalnya, ingin menjadi pegawai pemerintah. Begitulah, semua orang mengungkapkan rencana masa depan mereka, kecuali Nagisa. Anak laki-laki itu adalah satu-satunya di kelas yang belum tahu apa yang ingin ia lakukan setelah lulus SMA. Koro Sensei menyarankan agar ia memikirkan sesuatu yang bisa menggunakan bakat membunuhnya, karena dari semua murid di kelas, dialah yang paling terampil. Belakangan sebelum jam pelajaran, Tadaomi memberitahu para siswa tentang festival sekolah yang akan berlangsung akhir pekan depan. Ia menekankan bahwa ini adalah kesempatan besar bagi para pemuda itu untuk menyelesaikan misi mereka, karena acara tersebut akan berlangsung di ruang terbuka dan melibatkan murid dari sekolah lain serta berbagai penduduk kota. Dengan demikian, perhatian Koro Sensei akan terpecah, dan momen terbaik untuk menyerangnya adalah saat ia sedang sangat terganggu. Tadaomi juga mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan akan mengirimkan seorang penembak jitu bernama Red Eye untuk memastikan alien tersebut dilenyapkan. Terakhir, pria itu memperingatkan bahwa jika para murid ingin menjadi orang yang bertanggung jawab menghancurkan guru mereka, mereka harus bergegas sebelum penembak jitu tersebut bertindak. Kemudian, Koro Sensei tiba di kelas dan menyatakan bahwa ia sangat menantikan festival tersebut. Karena ini adalah kesempatan besar bagi murid-murid untuk melenyapkannya, ia memutuskan untuk mengungkap kelemahan terbesarnya. Si gurita bercerita bahwa kemampuan terbesarnya adalah kecepatan, tetapi ia tidak memiliki banyak kekuatan. Jika para murid memegangi tentakelnya, ia tidak akan bisa bergerak dan akan rentan terhadap serangan apapun. Mendengar hal itu, para murid mencoba memegangnya, tetapi Koro Sensei dengan mudah menghindari mereka. Sebenarnya, mengungkapkan kelemahan terbesarnya hanyalah strategi untuk membuat para murid lebih bersemangat menghadapi festival sekolah. Ketika hari besar tiba, si gurita berpakaian seperti badut untuk bersosialisasi dengan orang-orang di festival. Hanya para pemimpin besar dari setiap negara yang tahu tentang keberadaannya, sehingga ia tidak bisa muncul di depan umum tanpa kostum. Saat ia membagikan selebaran kepada pengunjung baru dan mengundang mereka menonton teater kelas, Nagisa meminta gurunya pergi karena orang-orang bisa curiga dengan penyamarannya. Red Eye memanfaatkan momen saat Koro Sensei pamer di pintu masuk festival untuk melakukan serangan pertamanya, namun makhluk itu tetap berhasil lolos.
Beberapa saat kemudian, pertunjukan teater dimulai dan para murid berencana menggunakan momen ini untuk melenyapkan sang guru. Rencana mereka adalah menggunakan penonton untuk mencegah si gurita mengungkap wujud aslinya dan melarikan diri dari pertunjukan. Meski berpakaian seperti persik raksasa, Koro Sensei berhasil menghindari serangan dan tiba-tiba muncul di samping penembak jitu. Dalam beberapa menit, tanpa pria itu sadari, Koro Sensei sudah berada di panggung berpakaian sebagai salah satu anggota pemeran utama, dan penonton bertepuk tangan untuk pertunjukan tersebut. Di akhir presentasi, sang guru bahkan berterima kasih kepada Red Eye atas partisipasinya, karena berkat dia, murid-muridnya berusaha lebih keras untuk melenyapkannya. Beberapa menit kemudian, saat Koro Sensei menuju gudang sekolah, sekelompok 3 preman mengancam murid-muridnya. Si kepala besar menggunakan kostum aneh dan mencoba berpura-pura menjadi guru Tadaomi. Kemudian ia menggunakan tentakelnya untuk mencukur kepala anak-anak itu dan mendandani mereka dengan pakaian konyol. Setelah menyaksikannya, anak-anak itu ketakutan dan pergi. Koro Sensei pun kembali ke sekolah bersama murid-muridnya. Di akhir festival, si gurita membantu murid-murid menyimpan semua peralatan yang digunakan dalam presentasi. Pada saat itu, Kayano mengungkap tentakel yang ia sembunyikan di lehernya. Tiba-tiba ia mulai menyerang sang guru. Pertama, gadis itu menjatuhkan air untuk melemahkannya, kemudian menggunakan tentakelnya untuk memberikan pukulan kepada makhluk tersebut. Namun selama serangan, gadis itu mulai merasakan sakit yang hebat, dan Koro Sensei mendekat untuk mencoba membantunya. Pada saat itu, Kayano mengungkapkan bahwa ia adalah adik dari Aguri Yukimura. Ia menuduh gurunya bertanggung jawab atas kematian kakaknya dan melarikan diri ke hutan. Para murid bertanya kepada Itona apakah ia tahu Kayano memiliki tentakel, dan anak itu menjawab tidak. Ia juga mengatakan bahwa karena gadis itu tidak menerima perawatan untuk kekuatannya, ia kemungkinan besar merasakan sakit yang luar biasa. Kelas teringat bahwa Aguri Yukimura adalah mantan guru mereka, dan bertanya kepada Koro Sensei tentang alasan Kayano menuduhnya atas kematian wanita itu. Ia menyatakan akan menjelaskan segalanya tentang masa lalunya, tetapi sebelumnya, para murid perlu menemukan teman sekelas mereka karena ia juga berhak mengetahui kebenarannya. Sambil mengamati kota, Kayano teringat hari saat Aguri meninggal. Gadis itu pergi ke laboratorium kakaknya untuk mengantarkan sesuatu yang ia minta. Namun saat tiba di sana, ia menemukan telah terjadi ledakan besar. Ketika akhirnya berhasil sampai di laboratorium, ia menemukan tubuh kakaknya di pelukan makhluk yang penuh dengan tentakel. Begitu monster itu pergi, Kayano berlari ke arah Aguri dan mencoba membangunkannya, tetapi saat itu sudah tidak ada lagi keselamatan bagi kakaknya. Gadis itu kemudian menemukan sebuah koper, dan di dalamnya terdapat jarum suntik berisi zat yang tidak dikenal. Setelah mempelajari berkas yang ditinggalkan kakaknya, ia menyadari bahwa cairan itu sebenarnya berfungsi untuk mentransplantasi tentakel ke manusia. Meski tahu risiko yang harus dihadapi, gadis itu memutuskan untuk menanamkan benda tersebut ke tubuhnya sendiri dengan harapan menjadi cukup kuat untuk membalas dendam pada monster itu. Sebelum pergi, makhluk itu meninggalkan catatan untuk Aguri yang mengatakan bahwa ia bisa menemukannya di SMP Kunugigaoka sebagai guru kelas 3E. Beberapa minggu kemudian, Kayano lulus ujian masuk sekolah itu dan akhirnya bisa memulai rencana balas dendamnya. Keesokan paginya, Koro Sensei berhasil menemukan gadis itu dan membawanya kembali ke sekolah, tetapi ia masih belum menyerah untuk melenyapkan gurunya. Tentakelnya terbakar dan mulai mengejar si gurita. Serangan Kayano memiliki kekuatan yang dahsyat, tetapi jika terus begitu lama, tubuhnya bisa hancur. Maka, sambil menghindari serangan, Koro Sensei menciptakan bayangan sisa dari kepalanya yang kuning untuk mengungkap rencananya menghentikan gadis itu. Ia bercerita bahwa jika serangan berlanjut, kekuatan hidup Kayano akan tersedot ke tentakel. Oleh karena itu, untuk mencegah kematian gadis itu, ia membiarkan Kayano menyerang titik paling vitalnya, yaitu jantung. Pada saat itu, salah satu murid perlu membuat gadis itu melupakan haus darahnya. Meski tahu ia bisa mati, Koro Sensei membiarkan Kayano mengenai jantungnya. Saat itu juga, Nagisa memeluk gadis itu dan menciumnya. Sang guru berhasil melepaskan diri dari tentakel dan kemarahan gadis itu menghilang. Koro Sensei melihat pria yang mengenakan setelan peternak lebah dan mengejarnya. Saat mempertanyakan identitasnya, si gurita menyadari bahwa pria itu sebenarnya adalah Yanagisawa, orang gila yang bertanggung jawab mengubahnya menjadi makhluk tersebut. Belakangan di ruang kelas dengan semua murid berkumpul, sang guru mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu ia adalah seorang pembunuh yang dikenal sebagai Shinigami. Benar sekali teman-teman, gurita kuning yang semua orang percaya sebagai alien itu adalah seorang manusia. Senyum ramahnya dan kata-kata manisnya membuat orang-orang mudah mempercayainya, sehingga ia bisa melenyapkan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan.
Shinigami dianggap sebagai pembunuh terbaik dan tercerdas saat ini, tetapi suatu hari ia akhirnya dikepung dan ditangkap oleh organisasi penelitian tidak resmi yang dipimpin oleh Yanagisawa. Karena bakatnya yang luar biasa dan kekuatan fisik yang besar, Yanagisawa percaya bahwa pria itu akan menjadi kelinci percobaan yang sempurna untuk eksperimennya. Organisasi tersebut berencana menemukan cara menggabungkan antimateri ke dalam siklus hidup. Untuk itu, diperlukan pembuatan energi dalam jumlah besar selama kelinci percobaan masih hidup. Jika eksperimen berhasil, makhluk hidup itu akan menjadi sumber energi alternatif bagi minyak bumi dan energi nuklir. Begitulah cara Koro Sensei bertemu Aguri Yukimura. Wanita itu ditugaskan untuk memantau semua perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Saat mereka sedang berkenalan, Yanagisawa masuk ke ruangan dan memukul Aguri dengan papan klip di kepalanya sambil memerintahkan agar ia segera melakukan pemeriksaan pada kelinci percobaan. Ketika psikopat itu pergi, sang ilmuwan mengungkapkan bahwa itu adalah tunangannya yang dipilih oleh orang tuanya. Selanjutnya, ia bercerita bahwa pada siang hari ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah, dan mengatakan tantangan terbesarnya adalah membuat para murid kelas E memulihkan kepercayaan diri mereka. Di bulan-bulan berikutnya, Shinigami terus digunakan di laboratorium. Eksperimen-eksperimen tersebut membuat tangan dan kakinya terus-menerus mati rasa, dan ia mulai merasakan dingin yang hebat di leher. Maka Aguri memutuskan untuk memberi hadiah kepada temannya. Sudah 1 tahun sejak hari mereka bertemu, dan sejak saat itu mereka mulai membicarakan segalanya. Karena ia merasa sangat dingin di leher, sang ilmuwan memutuskan untuk menghadiahinya sebuah dasi. Namun, ia tidak bisa memberikan hadiah itu kepada Shinigami karena hal itu melanggar aturan organisasi. Pada hari yang sama, ia menyesal bahwa mulai tahun depan ia tidak bisa lagi menjadi guru, karena Yanagisawa mendesaknya untuk meninggalkan sekolah dan bekerja secara eksklusif di laboratorium. Namun tetap saja, ia ingin menggunakan tahun terakhirnya di kelas untuk membuat mata murid-muridnya kembali bersinar. Terakhir, ia berterima kasih kepada pria itu karena telah mendukungnya sejak mereka bertemu. Aguri menyatakan ingin bisa menyentuhnya, dan pada saat itu Shinigami memutuskan untuk mengungkap sebuah rahasia. Ia mampu membentuk tentakel kecil yang melewati saluran udara dan membentuk sebuah tangan. Dengan cara itu, sang pria bisa menyentuhnya. Beberapa hari kemudian, Yanagisawa menerima berita bahwa 70% bulan telah hancur. Selama eksperimen yang dilakukan di permukaan bulan, seekor tikus telah ditransplantasikan dengan sel penghasil antimateri dari Shinigami, dan itu memicu ledakan. Saat memeriksa siklus pembelahan sel kelinci percobaan, para ilmuwan menemukan bahwa pada tanggal 13 Maret tahun berikutnya, Shinigami juga akan meledak dan menghancurkan planet. Yanagisawa pun memerintahkan timnya untuk menyingkirkan benda itu, karena hal itu akan mengakhiri siklus sel. Aguri berada di dekat sana dan mendengar seluruh percakapan. Ia berlari untuk memberitahu Shinigami tentang apa yang terjadi dan menjamin bahwa ia akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Tetapi pria itu menyatakan bahwa ia pantas mati karena telah menghabiskan sebagian besar hidupnya membunuh orang. Namun ia tidak bisa mati sebelum mencoba kekuatan baru itu, jadi ia memutuskan untuk melarikan diri dari laboratorium. Shinigami menggunakan tentakelnya untuk menghancurkan kaca yang mengurungnya. Saat ia akan pergi, Aguri mencoba menghentikannya tetapi tidak berhasil. Ia berlari ke arah Yanagisawa dan memintanya membantu pria itu, tetapi pria gila itu dikuasai kebencian dan mulai menendangnya. Pada saat itu, si kelinci percobaan sudah hampir melarikan diri. Jika ia keluar dalam keadaan itu, ia kemungkinan besar akan menjadi makhluk gelap dengan haus akan kehancuran. Namun Aguri menyelamatkannya. Saat pria itu diserang, wanita itu memeluknya dan menerima pukulan sebagai gantinya. Itu adalah luka yang fatal, teman-teman, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Sebagai permintaan terakhirnya, ia meminta agar pria itu mengajar murid-muridnya dan membantu mereka keluar dari kegelapan. Sebelum pergi, ia mengambil dasi yang diberikan temannya sebagai hadiah. Dengan kekuatan barunya, ia berhasil mengubah dirinya menjadi makhluk yang ia inginkan. Begitulah cara ia menjadi gurita kuning dan memutuskan untuk mendedikasikan tahun terakhir hidupnya untuk mewujudkan keinginan terakhir Aguri Yukimura. Jadi, terlepas dari apapun, Koro Sensei akan mati pada Maret tahun depan. Itulah sebabnya ia ingin mengajar murid-muridnya cara mengalahkannya. Si kuning tidak ingin menghancurkan bumi, namun ia hanya akan menerima dibunuh oleh salah satu muridnya. Tetapi selama liburan musim dingin, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki semangat untuk mendedikasikan diri pada rencana melenyapkan Koro Sensei. Dengan kembalinya pelajaran, Nagisa memanggil teman-temannya untuk rapat. Meskipun si gurita adalah ancaman bagi planet, semua murid menyukai Koro Sensei dan setuju bahwa ia adalah guru yang luar biasa. Maka Nagisa menyarankan agar kelas E menemukan cara untuk menyelamatkannya. Namun kelas menjadi terbagi, beberapa murid bergabung dengan Nagisa dan mengajukan ide untuk mencari cara menyelamatkan guru mereka,
yang lain tidak bisa meninggalkan ide untuk melenyapkannya, karena itulah tujuan mereka dilatih selama ini. Karma adalah salah satu dari murid tersebut dan menantang Nagisa untuk duel guna memutuskan masa depan kelas 3E dari saat itu dan seterusnya. Nagisa memulai serangan. Mereka bertukar beberapa pukulan dengan pisau anti guru yang tidak berbahaya bagi manusia. Kesepakatannya adalah orang pertama yang berhasil menyentuhkan pisau pada titik vital lawan akan menjadi pemenang. Meskipun Nagisa adalah yang terbaik dalam hal kemampuan membunuh, Karma masih lebih cepat dan lebih kuat darinya, selain memiliki lebih banyak pengalaman dalam pertarungan tangan kosong. Meski terluka, Nagisa terus mencoba mengalahkan teman sekelasnya. Ia memegangi pemuda itu dan mencoba melumpuhkannya, tetapi lengan kiri Karma bebas dan ia bisa memenangkan pertarungan kapanpun. Namun pemuda itu lebih memilih memberikan kemenangan kepada temannya karena ia melihat bahwa Nagisa benar-benar bertekad untuk membantu Koro Sensei. Pada akhirnya, perkelahian ini tidak memutuskan apapun. Selanjutnya, semua murid berkumpul untuk mencapai konsensus tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap guru mereka. Secara bulat diputuskan bahwa sementara semua murid kelas E mencari cara untuk mencegah Koro Sensei meledak, mereka akan melanjutkan misi melenyapkannya. Dengan cara ini, mereka akan berhasil memenuhi tugas menyelamatkan planet, baik dengan menyelamatkan guru atau membunuhnya. Beberapa hari kemudian, Ritsu berhasil mengumpulkan data yang diklasifikasikan sebagai sangat rahasia dari negara asing. Data ini mengungkapkan bahwa probabilitas makhluk itu meledak hanya 1%. Ia menemukan juga bahwa adalah mungkin untuk membuat obat yang akan memperpanjang hidup Koro Sensei. Untuk itu, para murid perlu mengakses data awal penelitian yang dilakukan padanya. Masalahnya adalah tidak ada yang tahu keberadaan Yanagisawa yang merupakan satu-satunya pemilik data esensial penelitian awal. Tetapi Itona memiliki ide di mana pria itu mungkin bersembunyi, karena dialah yang memberikan tentakel kepada bocah itu. Anak itu bersama Nagisa dan Karma menuju ke laboratorium darurat, dan dengan bantuan Ritsu mereka berhasil mengambil kaset yang berisi semua data terkait penelitian yang dilakukan dengan sang guru. Setelah mengakses informasi tersembunyi, Okuda meminta bantuan teman-temannya untuk membuat obat tersebut. Tes pertamanya tidak berhasil, tetapi setelah beberapa kali mencoba, para murid berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Keesokan paginya, obat untuk mencegah ledakan sang guru akan selesai. Sementara itu di Kementerian Pertahanan, proyek untuk mengakhiri makhluk super itu telah direalisasikan. Itu adalah akselerator partikel yang dikirim ke luar angkasa, dalam 170 jam akan siap menembakkan laser yang akan mengakhiri Koro Sensei. Keesokan paginya, Tadaomi pergi ke ruangan guru dan melakukan perpisahan. Ia berkata bahwa kelulusan akan tiba dan segera hubungan antara keduanya akan berakhir. Si gurita berkata bahwa meskipun sulit, mereka harus memenuhi tugas profesional mereka. Tadaomi setuju dan segera pergi. Setelah meninggalkan fasilitas, ia menelepon atasannya dan menginformasikan bahwa makhluk super itu sendirian di lingkungan kelas 3E. Dengan melakukan itu, sebuah penghalang diaktifkan untuk mencegah Koro Sensei berhasil melarikan diri. Sebelum para murid bisa sampai ke sekolah untuk menyelesaikan obat dan menyerahkannya kepada sang guru, militer menangkap mereka dan membawa mereka ke penjara bawah tanah. Para remaja tersebut harus ditahan di sana sampai misi melenyapkan makhluk itu terpenuhi. Seorang petugas menginformasikan bahwa si gurita ditahan di sekolah oleh penghalang dan pada tengah malam organisasi akan menembakkan laser khusus untuk melenyapkannya. Tadaomi muncul segera setelah itu dan para murid bercerita bahwa mereka menyiapkan zat yang mampu menyelamatkan Koro Sensei, tetapi pria itu menginformasikan bahwa para pemimpin dunia memutuskan untuk membuang segala kemungkinan menyelamatkan makhluk itu. Keputusan melenyapkan monster tersebut diambil secara konsensus oleh semua negara di dunia dan tidak bisa dibatalkan. Setelah mengatakan itu ia pergi, meninggalkan murid-muridnya sangat kecewa. Karma menyadari bahwa dinding penjara terbuat dari tanah liat, maka para murid merancang ledakan untuk menarik perhatian penjaga. Mereka berpura-pura pingsan dan ketika militer masuk ke sel untuk membantu mereka, mereka bangkit dan menyerangnya. Setelah mengurung mereka di dalam, sekelompok remaja bersembunyi dari penjaga sambil mencoba mencari jalan keluar dari tempat itu. Saat mereka hampir melarikan diri, mereka bertemu Pak Guru Tadaomi. Para murid percaya bahwa guru tersebut akan mencoba mencegah mereka, tetapi sebaliknya ia berkata bahwa ia berharap mereka membutuhkan waktu lebih sedikit untuk kabur dari tempat itu. Terakhir, Tadaomi mengingatkan mereka bahwa laser akan ditembakkan tengah malam dan menginformasikan bahwa itu akan menjadi misi terakhir mereka. Sudah di luar penjara, para murid perlu menemukan solusi untuk mengecoh para tentara. Untuk itu mereka bisa mengandalkan bantuan Irina, guru bahasa Inggris mereka. Wanita itu berkata bahwa sebagai hadiah kelulusan ia akan bertindak sebagai umpan agar mereka bisa melarikan diri. Ia menghancurkan penerima satelit untuk menarik perhatian militer dan meminta agar para murid lari di tengah kekacauan. Mereka berpencar dan perlahan-lahan berhasil membebaskan diri dari tentara.
Para remaja menaiki gunung untuk bisa sampai ke sekolah, dan beberapa jam kemudian akhirnya bertemu kembali dengan sang guru. Okuda menyerahkan obatnya dan Koro Sensei berterima kasih atas upaya yang dilakukan murid-muridnya untuk membantunya. Semua orang merayakannya. Sekarang guru mereka bisa hidup. Namun pada saat itu si gurita mengungkapkan bahwa tidak ada cara baginya melarikan diri dari tempat itu. Penghalang anti guru mengelilingi seluruh sekolah termasuk bawah tanah. Makhluk itu sudah mencoba segalanya, tetapi kali ini ia terjebak. Meskipun demikian, Koro Sensei sangat senang karena murid-muridnya ada di sana. Ia bercerita bahwa ia telah membuat sertifikat kelulusan untuk masing-masing dari mereka. Namun sebelum sang guru bisa menyerahkannya, Yanagisawa muncul dan menghancurkan ijazah tersebut. Pria itu mengungkapkan bahwa ia di sana untuk menghancurkan si gurita, tetapi Nagisa bercerita bahwa Koro Sensei telah diobati dan tidak akan lagi meledakkan bumi. Pada saat itu, Yanagisawa menyatakan bahwa semua upaya para murid sia-sia, karena ia telah memalsukan data penelitian yang mereka gunakan untuk membuat zat tersebut. Setelah menyuntikkan cairan beberapa kali ke lehernya sendiri, psikopat gila itu berubah menjadi monster yang menyeramkan. Dalam upaya melindungi murid-muridnya, Koro Sensei menerima serangan brutal, tentakelnya dan sebagian kepalanya terkoyak. Dengan cara ini kecepatannya berkurang dan ia tidak bisa menghindari serangan berikutnya. Makhluk gelap itu melemparkannya keluar sekolah, dan segera setelah itu menggunakan tentakelnya untuk melemparkannya ke atap. Penampilannya menyerupai pohon dengan akar iblis yang ia gunakan untuk mencoba menusuk tubuh sang guru yang terluka parah. Koro Sensei tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela diri dan akhirnya dipukuli habis-habisan. Melihat gurunya di ambang kematian, Kayano berdiri di depannya dan meminta agar gurunya kabur, tetapi monster itu segera menyerang menyebabkan luka parah di perutnya. Koro Sensei memegangi gadis itu dengan tentakelnya sementara ia meminta maaf karena telah menyerangnya beberapa minggu sebelumnya. Setelah itu ia kehilangan kesadaran. Yanagisawa berkata bahwa dua saudara perempuan meninggal tepat di depannya dan si gurita tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan mereka. Dengan mengatakan itu, ia membangkitkan kemarahan besar Koro Sensei yang melepaskan sejumlah besar energi yang mampu menghancurkan makhluk itu. Setelah melenyapkan musuh terbesarnya, sang guru membawa Kayano ke dalam sekolah dan menggunakan kemampuan penyembuhannya untuk menyelamatkannya. Ia telah mendedikasikan tahun terakhir untuk mengembangkan teknik ini agar tidak pernah lagi harus melewati situasi yang sama seperti yang terjadi pada Aguri. Di akhir operasi, Koro Sensei kelelahan tetapi semua upayanya membuahkan hasil. Gadis itu hidup. Karena semua murid telah berkumpul, sang guru meminta agar mereka menyelesaikan misi mereka sebelum laser ditembakkan dan ia dilenyapkan. Pada tahap ini, tidak ada satupun dari murid yang ingin melanjutkan misi membunuh Koro Sensei. Namun secara bulat semua memutuskan bahwa ini adalah yang terbaik untuk dilakukan. Jika tidak maka guru mereka akan dibunuh oleh pemerintah. Para murid kemudian berkumpul di sekitar si gurita dan memegangi masing-masing tentakelnya. Dengan cara itu, ia tidak bisa melarikan diri. Nagisa ditugaskan untuk melakukan bagian tersulit. Ia mengambil pisau anti guru dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Koro Sensei menyatakan bangga pada murid-muridnya dan berterima kasih atas tahun terakhir yang mereka jalani bersama. Si gurita menekankan bahwa mereka telah menjadi manusia yang hebat dan berkata bahwa ia sangat bahagia bisa dibunuh oleh tangan mereka. Pada saat itu Nagisa mulai gemetar, hatinya hancur, tetapi Koro Sensei memintanya untuk tetap tenang dan tersenyum. Meski bertentangan dengan keinginannya, pemuda itu mengucapkan selamat tinggal pada gurunya dan menusuk jantungnya. Sebelum pergi, Koro Sensei mengucapkan selamat atas kelulusan dengan senyum yang indah, dan kemudian tubuhnya berubah menjadi energi dan menghilang. Namun intinya tetap ada. Sebelum menghilang sepenuhnya, ia berpamitan kepada rekan-rekannya. Militer menyadari bahwa tanda-tanda vital makhluk itu telah menghilang dan segera Tadaomi mengerti apa yang terjadi. Ibu guru Irina adalah yang pertama menerima kunjungan dari sang guru, kemudian Tadaomi yang terharu dengan kematian rekannya. Pada hari itu, Nagisa akhirnya menemukan apa yang ingin ia lakukan setelah lulus. Beberapa tahun kemudian ia kembali ke kelas E SMP Kunugigaoka. Tempat itu benar-benar kotor dan rusak. Nagisa menaiki tangga dan terkejut melihat dua anak laki-laki sedang baku hantam. Saat tiba di ruang kelas, para murid mengejeknya karena tidak percaya bahwa pria semuda itu bisa menjadi guru. Meski terpojok, ia meminta para murid duduk karena pelajaran akan dimulai. Salah satu preman mengancam akan membunuhnya, tetapi kata itu memberikan efek sebaliknya dari kebanyakan orang pada murid kelas 3E. Itu adalah kata ajaib yang memberikan keberanian dan kepercayaan diri. Nagisa terinspirasi oleh Koro Sensei dan berjanji memberikan yang terbaik untuk membanggakannya. Meskipun tidak secepat atau sepintar itu, pemuda itu bertekad untuk menjadi guru yang sebaik dia. Untuk menanggapi serangan terhadap murid yang mengancamnya, Nagisa mengucapkan semoga beruntung kepada bocah itu dalam mencoba membunuhnya, menyatakan bahwa ia punya waktu sampai kelulusan untuk melakukan itu.
Begitulah teman-teman, itulah akhir cerita Koro Sensei dan murid-muridnya. Dan menurut kalian apakah Nagisa akan mampu mendidik preman-preman baru kelas 3E? Tinggalkan di bawah di komentar. Sampai jumpa di ringkasan berikutnya.